Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hoyrul Huda, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Dalam hal ini, sedang menjalankan tugas untuk menuntaskan pada modul 3.1. Bersama dengan beliau, perkenalkan, nama saya Wibaja Adi Wijayanto, guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Kendal. Di sini saya juga melaksanakan tugas modul 3.1 yang pada saat ini akan mewawancarai pimpinan Bapak Kepala Sekolah SMKS Muhammadiyah Pati Bapak Sofiq Gotar SPD MPSI. Langsung saja kita mulai untuk sesi wawancara pada hari ini. Ya, sebelum proses wawancara, izinkan bertanya, bagaimana kabarnya Pak Sofiq hari ini? Alhamdulillah, saya di tengah beberapa tugas yang harus saya emban. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan permohonan Pak Huda sama Pak Widodo terkait dengan wawancara. Alhamdulillah saya bisa memberikan waktu yang longgar. Hari ini kebetulan bisa lebih leluasa nanti untuk wawancaranya. Monggo, bisa dipersilakan. Iya, jadi pada kesempatan sore hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan dari kami, Pak Sofiq ya. Yeah. Mungkin dimulai dari saya yang bertanya, Pak Sofiq. Monggo. Selama ini ketika ada sebuah kasus atau sebuah permasalahan, apakah itu kemudian termasuk etika, ya, ataupun kemudian apakah itu termasuk rujukan moral, kira-kira dari Pak Sofiq mengidentifikasinya seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi ini pertanyaan luar biasa. Jadi memang selaku pimpinan itu paling sering menghadapi hal demikian. Walaupun sebenarnya bukan hanya pimpinan. Karena kita semua itu kan sebagai seorang manusia yang juga khalifah di muka bumi, pasti akan menghadapi hal yang sama. Nah, kalau pertanyaan tadi apakah upaya saya mengidentifikasi apakah itu rujukan moral atau dilema etika, itu biasanya saya awali dari ini mencermati aturan atau keyakinan yang sudah saya dapatkan. Yang pertama dari nilai-nilai agama, jadi moral atau nilai-nilai agama Islam lah. Jadi kalau itu berhadapan dengan nilai agama Islam, berarti kan itu peraturan. Atau kalau bukan nilai agama, bisa saja menyangkut nilai regulasi, nilai aturan yang ada berlaku di Indonesia. Atau kalau itu terkait dengan sekolah, ya berarti aturan-aturan yang berlaku untuk sekolah. Baik sekolah itu kedinasan atau yayasan atau secara internal di SMK Muhammadiyah Paskodo. Jadi kalau perkara itu kok bersentuhan dengan beberapa hal itu, maka saya menganggap itu sebagai rujukan moral kalau berbenturan. Karena pasti itu ada sesuatu yang salah. Ketika salah saya jadi lebih sederhana. Sederhananya kalau sudah ada sesuatu yang salah, ya saya akan memilih yang benar. Walaupun nanti ketika saya mengambil kebijakan, tentunya saya juga akan mengupayakan menyampaikan keputusan kebenaran itu juga sebaik mungkin, sehingga manfaatnya akan dirasakan, manfaatnya akan diterima oleh semua pihak
itu menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak serta-merta ditolak. Walaupun secara umum ya saya putuskan ditolak, tetapi dengan berbagai cara supaya apa? Keinginan rujukan yang mungkin harus saya hadapi itu tetap terakomodir, tetapi tidak melanggar aturan lagi. Jadi menjadi bahasa Islamnya yuk menjadi halal. Jadi bukan haram lagi. Kalau masih haram berarti ya tidak bisa. Itu saya anggap sebagai rujukan moral karena sudah melanggar. Baik itu norma masyarakat atau norma yang berlaku di lembaga ini atau mungkin norma-norma yang lainnya. Gitu mungkin Pak Uda. Terima kasih sekali. Sampai Yakin selanjutnya gitu Pak. Ya. Ada apa namanya? Mungkin selama ini Pak Sofik menjabat sebagai pimpinan di SMKS Muhammadiyah Pasipojo, mungkin pernah mengalami ada suatu apa namanya dua kebaikan sekaligus atau mungkin ada sama-sama benar kepentingannya. Nah, menanggapi hal tersebut kira-kira bagaimana kalau Pak Sofik? Ya, ini yang paling berat itu. Jadi kalau rujukan moral itu saya lebih sederhana karena ketika saya ada dasar hukum yang jelas, maka saya tinggal ngikuti. Tapi ketika muncul ini pertanyaan kedua makin berat. Sama-sama dua hal itu benar, tidak salah. Maka yang saya lakukan sebelum saya mengambil keputusan, biasanya saya akan mencari pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak. Dalam hal ini karena kebetulan juga ada manajemen, ya dari tim manajemen, pertimbangan-pertimbangan yang ada, kita cari manfaat dan mudorotnya. Jadi kalau manfaatnya lebih besar, ya kita ambil manfaat yang lebih besar. Karena ketika dilema etika itu kan ya sulit ya, tidak mungkin dibiarkan. Ibaratnya pepatah itu kalau dimakan ibunya mati, kalau lepaskan ayahnya mati. Nah, itu kan dilema. Tidak boleh dimutlak, itu nggak boleh, harus diputuskan. Tetapi memutuskannya ya kita cari juga solusi yang terbaik sehingga manfaatnya akan lebih besar, kemanfaatan bagi masyarakat yang lebih luas. Mungkin sambil menyambung dari Okay. apa yang ditanyakan Siap. tadi. Ya, jadi kalau Pak Sofik, saya bertanya nih, kemudian apakah ada langkah-langkah atau prosedur-prosedur khusus ketika sebuah permasalahan yang kita bahas kan ini dilema etika. Apakah kemudian ada langkah-langkah khusus untuk menyikapi ketika suatu saat terjadi yang namanya dilema etika ya, ataupun ya tadi bisa juga rujukan moral tadi. Apakah ada langkah atau trik-trik khusus gitu ya? Begitu, Pak. Ya sebenarnya ada ya, langkah detailnya itu ada. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, saya akan mengidentifikasi dulu hal-hal itu saya uji dengan apakah ini berhubungan dengan melanggar aturan norma-norma, baik aturan secara langsung dari pemerintah atau aturan agama. Itu kan kalau itu ya berarti saya sudah selesai. Tapi ketika itu lolos beberapa pertimbangan uji yang saya lakukan, itu kok ini merupakan dilema etika, maka yang saya lakukan, saya lanjutkan dengan mencari masukan-masukan, mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Jadi menimbang-nimbang. Jadi saya tidak langsung mengambil keputusan pada saat itu, karena kalau saya mengambil keputusan pada saat itu, saya khawatir tidak objektif, tapi lebih pada sisi subjektif. Walaupun kecepatan pengambilan keputusan memang harus dilakukan, sehingga uji itu ya kalau kita sudah terbiasa terampil mungkin tidak butuh panjang. Beda dengan ujian tertulis ya, harus satu-satu enggak. Kalau sudah terbiasa kan, oh ini rujukan moral, oh ini
dilema etika. Yang paling sering, paling berat itu memang kalau dilema etika tadi, karena ya harus mencari titik yang paling baik, terutama bagi permasalahan yang dihadapi. Maka prosedur saya ya saya lakukan seperti itu. Jadi cari pertimbangan, baru saya mengambil keputusan. Biasanya sering yang terjadi ya saya memanfaatkan habis sholat atau apa, baru saya merasakan apakah ada kenyamanan dalam batin saya atau tidak. Ketika sudah nyaman, berarti itu yang saya ambil keputusan. Gitu. Ini menyambung Pak, dari yang tadi kasus dilema etika nih. Nah, dari kasus itu mungkin hal apa saja yang selama ini mungkin Pak Sofik sudah terapkan, ini sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi dilema etika tersebut. Ya, alhamdulillah sebagian besar efektif. Nah, ketika ada permasalahan yang lebih berat lagi, biasanya ketika saya ambil sebuah keputusan, maka saya juga masih akan mengkaji ulang. Kalau memang keputusan itu ketika kita ambil efeknya menjadi kurang baik atau efektivitas pengambilan keputusan itu kurang, maka kita lakukan kembali analisa untuk mengambil keputusan lanjutan. Bukan berarti harus mengubah total, karena kalau mengubah total malah nanti menjadi masalah baru ya. Tapi membuat supaya kebijakan semula itu bisa dilengkapi dengan kebijakan berikutnya, sehingga permasalahan itu betul-betul bisa selesai dengan baik. Ya, alhamdulillah yang kita hadapi, kalau harus sempurna, saya rasa mungkin ada sebagian yang tidak puas dan lain sebagainya, itu hal yang wajar, namanya dilema gitu. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Menyambung kembali Mas ini ya. Siap. Pertanyaannya karena gantian. Dari yang telah dipaparkan, barangkali ada hal-hal yang menjadi tantangan tersendiri dari Pak Sofik kemudian ketika mengambil keputusan yang dilema etika tadi. Mungkin tantangan terberat atau tantangan apa yang sering Pak Sofik alami ketika memutuskan ini dilema etika. Kalau rujukan moral tadi kan sudah cukup jelas ya. Kira-kira seperti apa Pak Sofik? Ini ketika berhadapan dengan, kalau saya pribadi itu ketika permasalahan dilema itu berhadapan dengan individu, mungkin sesama rekan, karena kendala saya itu kan memimpin teman-teman yang dulu sama berjuang di SMK ini bareng-bareng. Nah, ini yang seringkali menjadi problem. Kalau kepala sekolah mungkin ya di sekolah lain yang kepala sekolahnya itu dari pihak eksternal masuk, mungkin akan berbeda. Tapi tantangan saya itu ketika dilema itu saya dihadapkan dengan teman kerja yang ini ya paling tidak kesetiaan saya atau perhatian saya dan sebagainya itu harus saya hadapi, itu yang paling berat. Kalau dengan masyarakat lingkungan biasanya akan lebih mudah, walaupun sama-sama ada dilema, tetapi kalau kemaslahatannya lebih besar, diambil manfaatnya oleh orang lain, kan itu akan lebih mudah, cenderung pada yang seperti itu. Tapi ketika dengan sesama teman, nah ini yang jadi paling berat, karena itu ya menyangkut, saya merasakan seperti ya karo koncone dewi, itu kan jadi problemnya di situ, tantangan beratnya di situ untuk menghadapi. Tapi ya harus diselesaikan. Iya, baik. Ya, terima kasih Mas. Oke, siap. Jadi tadi sudah diterangkan untuk langkah pengambilannya juga, Nah, untuk pengambilan keputusan ini, dilema etika ini, apakah Pak Sofik akan memutuskan secara langsung biasanya atau membuat jadwal biasanya? Nah, misalkan iya, langkah-langkahnya seperti apa dalam pengambilan keputusan tersebut? Saya melihat problemnya, permasalahannya itu seperti apa. Kalau menyangkut kelembagaan yang lebih besar,
biasanya karena di SMK kan ada jadwal kegiatan rapat rutin mingguan. Biasanya saya terapkan melalui rapat rutin itu kita sodorkan dulu via grup untuk bisa diamati, dicermati oleh rekan-rekan. Begitu masuk forum rapat, nah di situ masukan saran bisa saya dapatkan untuk pengambilan keputusan. Tetapi kalau waktu batasan pengambilan keputusan itu diperlukan sangat cepat, urgen, cepat, maka yang saya lakukan ya mengatur atau berkomunikasi dengan rekan itu melalui media komunikasi langsung, atau saya memanggil pihak-pihak yang saya pandang perlu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi saya untuk mengambil keputusan. Jadi jadwalnya bisa panjang, bisa pendek, tergantung bagaimana urgensitas dari permasalahan itu harus diputuskan. Karena kadang-kala kan butuh cepat, butuh agak lambat gitu ya. Dilema itu kan kadang seperti itu. Dan saya berupaya tidak memutuskan pada saat yang sama. Kenapa? Ya tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau saya putuskan yang sama, saya khawatirnya itu subjektivitasnya tinggi. Sehingga saya ngambil keputusan berdasarkan apa yang saya sukai. Khawatirnya itu. Walaupun ada kalanya saya hanya memikirkan mungkin 1 atau setengah jam atau seperempat jam baru saya memutuskan. Tergantung ini permasalahannya itu berat atau tidak, luas atau tidak dampaknya. Jadi tergantung dengan itu. Jadwalnya ya disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang harus dihadapi. Gitu mungkin. Jadi nyambung sedikit ya terkait penjadwalan tadi ya memang tergantung dari permasalahan kasus yang dihadapi gitu ya. Tapi memang bisa jadi terjadwal, bisa juga diselesaikan sesuai dengan kecepatan ya barangkali ya yang permasalahan itu harus segera dituntaskan. Kemudian ketika ada permasalahan tadi Pak Satu, barangkali ada seseorang atau faktor-faktor yang kemudian dapat mempermudah atau membantu proses panjenengan, proses Pak Satu ketika mengambil keputusan itu. Adakah kira-kira seperti itu? Terima kasih. Iya. Jadi ya alhamdulillah ada lah kalau di SMK ini, karena satu kita punya tim manajemen yang bisa saja komunikasi. Rekan-rekan guru, karyawan itu juga mereka saya anggap sebagai pihak-pihak yang selama ini juga membantu proses memudahkan saya mengambil keputusan. Ketika mereka sudah memahami bahwa apa yang diputuskan itu yang terbaik pada saat ini, maka mereka menghargai. Nah, jadi mereka menghargai itu sebagai bentuk mempermudah. Jadi kalau tidak kan pasti sebuah dilema itu diputuskan sesuatu pasti ada pihak yang merasa tidak nyaman pasti. Nah, alhamdulillah di sini menghargainya cukup. Termasuk anak-anak didik juga bersedia menerima kalau ada dilema, menerima keputusan yang kita sampaikan. Walaupun juga kadang-kala perlu saya kaji kembali apakah betul keberterimaan mereka itu yang sesuai atau hanya sekedar pura-pura. Nah, ini kan kita kaji kembali. Jadi yang membantu saya memudahkan ya rekan-rekan kerja sama tim tadi. Kalau di rumah ya keluarga ya. Keluarga itu kan membantu proses itu. Termasuk ini pengetahuan kita, pemahaman kita tentang problem-problem itu kan juga membantu. Faktor yang memberikan membantu memudahkan saya bisa mengambil keputusan. Termasuk mungkin kalau
Maka pentingnya anak-anak kita itu diberi banyak pengalaman, terutama organisasi, itu membantu. Pengalaman-pengalaman itu membantu, termasuk membantu saya untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat dilematis tadi. Jadi karena apa? Secara langsung mungkin pemahaman kita dalam faktor nilai-nilai agama atau aturan-aturan agama, aturan pemerintah itu kan tidak pasti semuanya kita pahami. Nah, ketika punya pengalaman, maka menjadi lebih mudah untuk memahami itu. Termasuk rekan-rekan kerja yang memahami tentang berbagai aturan itu, kalau menyangkut rujukan moral jadi semakin lebih mudah. Jadi ya hampir semua yang ada di sekitar saya itu memberikan kemudahan. Terutama ya teman-teman di manajemen atau rekan-rekan guru itu memberikan pihak-pihak yang memberikan kemudahan bagi saya. Baik, barangkali ini akhir dari wawancara. Oh gitu, ya. Tapi terima kasih banyak atas waktu yang telah dilonggarkan oleh Mas Sofik ya. Semoga dari wawancara ini kami betul-betul dapat mengambil beberapa hal ya terkait itu, bagaimana termasuk tadi tips ataupun bagaimana perencanaan ketika ada sebuah permasalahan seperti itu, dilema etika apakah kemudian bukan moral, sehingga keputusan yang dihasilkan itu betul-betul keputusan yang bijak. Kemudian tentunya yang saya ingat ya, kalau di sekolah mungkin berpihak kepada murid begitu ya Pak. Iya begitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya pribadi dan Pak Widodo semoga menjadi manfaat untuk kami berdua, dan kita juga bisa kedepannya paling tidak semakin bisa menyikapi ya dari kejadian-kejadian ya, dan tidak begitu gegabah ketika ada kasus-kasus begitu ya Pak ya. Ya terima kasih, ini wawancara ini juga bagi saya belajar juga, jadi mengingat, kemudian mungkin nanti hal-hal yang jenengan pertanyakan saya akan perdalam kembali sehingga semakin lama makin baiklah dalam rangka mengambil keputusan, terutama masalah-masalah yang berat seperti itu. Terima kasih, ini mohon maaf tidak ada fasilitas apa-apa yang jenengan dapatkan. Siap, sama-sama. Demikian wawancara yang kami laksanakan dengan Bapak Kepala Sekolah, itu Bapak Sofik Berbal SPD MC di SMKS Muhammadiyah 4 Sidoarjo. Saya Khairul Huda dan Saya Widodo Adi Wijayanto mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kuat itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo Adi Wijayanto, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kendal. Dalam hal ini, pada kesempatan kali ini, saya akan bersama dengan Budiah selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 4 Sukoharjo akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 3.1. Kemudian pada hari ini juga saya akan mewawancarai terkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika dan juga bujukan moral. Oke, sebelumnya Assalamualaikum Budiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Wi. Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan, keluarga diberikan kesehatan, kemudian diberikan juga kelancaran untuk tugas-tugas dan kewajibannya. Amin. Oke, langsung saja nih Budiah. Sebelumnya mohon maaf ini mengganggu waktunya. Seperti janji kita kemarin, hari ini kita akan melaksanakan wawancara di mana saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan berkaitan dilema etika dan juga bujukan moral.
Nah, yang pertama saya akan menanyakan bagaimana Budiah pada saat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama kepemimpinan Budiah. Oke. Jadi dilema etika ini merupakan penyelesaian permasalahan. Ini yang keduanya kan memuat nilai-nilai kebenaran ya. Adapun untuk bujukan moral ini memilih dua hal ya, antara yang benar dan yang salah. Lah, maka ketika kita mengidentifikasi kasus, perlu diidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan kasus tersebut, baru menentukan apakah kasus tersebut masuk dalam kategori dilema etika ataupun bujukan moral. Ya gitu, ya. Nah, selama ini bagaimana Budiah menjalankan pengambilan keputusan di SMP Muhammadiyah Sukoharjo, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau juga sama-sama mengandung nilai kebajikan yang sudah Budiah alami. Yang pertama ini kita kumpulkan data dulu, data-data dari permasalahan yang muncul itu, kemudian kita kaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada atau regulasinya. Terus yang ketiga ini kita analisis nilai manfaat dan madarat dari kasus itu, permasalahan yang muncul, baru kita ambil sebuah keputusan. Jadi dianalisis, kemudian dikumpulkan data-datanya, ya, kemudian sesuaikan dengan regulasi yang ada, baru kita ambil keputusannya. Kemudian gitu, ya. Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini memang seperti itu, nggih? Iya. Oke, kemudian berikutnya hal apa saja yang selama ini mungkin Budiah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama adalah dari rasa kepedulian, ya, rasa kepedulian kita, kemudian tadi regulasi atau peraturan yang berlaku, kemudian hasil akhir ini diharapkan ini menjadi solusi, win-win solution gitu, kayak gitu, ya. Okay. Mungkin untuk pengambilan keputusan, adakah tantangan untuk pengambilan keputusan dilema etika tersebut yang Budiah alami? Tantangan yang paling besar ini ketika keputusan yang sudah kita ambil, ya, ini ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu tantangan yang terbesar. Oh, ya. Berarti iya. Keputusan yang sudah kita ambil itu merupakan tantangan buat kita sendiri, makanya sesuai. Iya, kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu. Iya. Sekali. Ya. Berikutnya, apakah Budiah memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau misalnya iya, apakah Budiah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti yang dijalankan? Kalau dalam hal ini tergantung dari permasalahan yang muncul gitu. Kalau permasalahannya itu menyangkut dengan orang lain, maka kita perlu atur waktunya, bentuknya seperti apa dan prosedur penyelesaiannya. Tetapi jika itu memang sebuah permasalahan yang muncul dan harus segera diambil keputusan, ya kita tidak jadwalkan, harus diambil keputusan secara cepat begitu. Ya. Berarti menyesuaikan kondisinya. Kondisinya, ya, permasalahan itu muncul melibatkan orang lain atau tidak, dan kita harus segera ambil keputusan atau memang keputusannya itu kita jadwalkan biar keputusannya itu lebih mengena dan sesuai gitu. Berikutnya, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Budiah dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Iya, dalam hal ini sering kami melibatkan teman sejawat, ya, entah itu kepala bagian, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian stakeholder ini yang berhubungan dengan permasalahan yang muncul juga kita libatkan. Jadi enggak saya putuskan sendiri, tetap kita melibatkan orang lain yang bisa kita minta
pikiran-pikiran mereka untuk pengambilan sebuah keputusan di sekolah kami. Kemudian yang terakhir nih Bu Diah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi nggih, mungkin ada pembelajaran yang dapat dipetik. Mungkin pengalaman Bu Diah mengambil keputusan dilema etika tadi, pengalamannya sudah Bu Diah terapkan kemarin, mungkin ada hal yang bisa dipetik. Pengambilan keputusan berdasarkan kebersamaan dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekitar kita ini ternyata bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan gitu. Dan keputusan yang kita ambil ini lebih banyak lebih banyak manfaat daripada madorotnya. Oh, berarti pembelajaran yang bisa diambil tadi adalah ketika diputuskan bersama itu lebih banyak manfaatnya. Iya. Terima kasih Bu Diah. Ya, sama-sama. Ini saja yang saya wawancarai. Kemudian semoga selama kepemimpinan Bu Diah juga selalu diberikan kelancaran. Amin. Suksesan juga untuk SMP. Iya, amin. Terima kasih. kasih doa-doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.